Dan para ulama ini memperingatkan dengan keras hal ini dan banyak membuat kitab-kitab untuk memperingati manusia akan bahayanya dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Al-Zahabi, ini nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullahu taala, imam besar di kalangan para ahli hadis. Ini Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, yakni menyatakan dalam kitabnya tersebut yakni bab larangan terhadap dusta yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membawakan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin, wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya dusta atas namaku berbeda dengan dusta atas nama orang lain. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya, mengambil posisi tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para jemaah Jumat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan menjauhkan kita dari dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan duduk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, akhir-akhir ini muncul yakni orang-orang yang sengaja membawakan hadis-hadis palsu yakni kepada manusia, dan di antaranya adalah hadis palsu hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air termasuk keimanan. Ini adalah hadis yang palsu. Ya, sebagaimana diutarakan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani, begitu pula Syekh Salih Al-Utsaimin. Kata Al-Imam Al-Albani bahwasannya ini hadis tersebut palsu dan tidak ada konsekuensinya tentang keimanan sedikit pun. Ya, tentang cinta, tentang diri sendiri ataupun tanah air dan sebagainya, itu adalah tabiat manusia, dan tabiat itu jika ditempatkan pada posisi yang benar, maka insya Allah berpahala. Namun jika ditempatkan dalam posisi yang salah seperti fanatik, sebagaimana yakni dikatakan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin mengomentari hadis palsu ini, bahwasanya hadis hubbul watan minal iman, cinta pada tanah air termasuk keimanan, itu melambangkan kefanatikan, ta'assub kepada negara tersebut. Maka dari itulah kita sadar bahwasanya yang tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dilarang untuk yakni bersosialisasi di antara kita, tidak. Ya, namun kita menjelaskan jika perkataan itu yakni disandar kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah sah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para imam yakni ahli hadis memperingatkan benar-benar tentang bahaya ancaman dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim An-Naisaburi dalam kitabnya ini Muqaddimah Sahih Muslim yakni membawakan hadis-hadis tentang ancaman dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang masyhur yang terkenal, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan dirinya, mengambil tempat duduknya di neraka. Wal a'yadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya api neraka. Dan Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwasanya hadis yang dibawakan Imam Muslim tadi itu hadisnya mutawatir. Bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengutarakan seperti itu. Meriwayatkan dari hadis tersebut 61 orang sahabat yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Di antara mereka adalah 10 orang yang dijamin dengan surga yang disebutkan dalam satu hadis. Ini Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya hingga akhir hadis. Dan ini menyatakan kepada kita bahwasanya hadis tersebut sudah mutawatir, sudah jelas sahihannya, dan itulah yang Nabi Muhammad SAW peringatkan kepada umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita terus beramal di zaman fitnah ini. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW bukanlah perkara yang main-main. Ketika kita harus menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW, maka itu haruslah dilakukan. Itulah yang dilakukan ulama hadis dari zaman ke zaman. Mereka berpegang teguh terhadap hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Mereka membela kehormatan Nabi Muhammad SAW
walaupun mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan, yang kita cintai. Kita bela kehormatan beliau walaupun kita tidak bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Di antara hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang lemah itu di antaranya hadis maklub, hadis dhaif, hadis muttarib, hadis mursal, hadis syadz dan sebagainya. Sampailah tingkatan paling tertinggi itu adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' kata para ulama adalah al-haditsul makdzubu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tingkatan hadis yang paling tertinggi. Paling buruknya, yang paling buruknya dari tingkatan hadis yang lemah adalah hadis maudhu', hadis yang dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga hadis tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini batil, tidak ada asalnya, dan banyak hadis-hadis dhaif, teman hadis maudhu' lainnya yang itu tidak sah disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, nama beliau Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau sama dengan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hidup pada tahun 700-an Hijriah ke atas. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sudah menderetkan beberapa hadis, hadis-hadis lemah yang itu memang perlu diingatkan untuk manusia. Dan di antaranya hadis yang paling tinggi tersebut adalah hadis maudhu', hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga ditulis oleh Al-Imam Al-Juhani dalam kitab beliau Mukhtasar fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ini jemaah-jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga dengan sedikit peringatan ini untuk diri khatib sendiri dan kita semuanya agar menjaga baik-baik kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memperingati orang-orang sekitar kita, karena sekarang zamannya fitnah. Orang sana sini bisa berbicara, di media sosial bisa berbicara, membawakan hadis-hadis tanpa sanad, tanpa asal usul yang jelas, lalu tersebarlah, dan jangan sampai kita cepat mempercayainya. Maka itu pentingnya kita tabayyun, memeriksa hadis tersebut, apakah benar sah dari Nabi Muhammad SAW, apakah benar hadis tersebut sudah disahihkan, sudah dihasankan, sudah disahkan oleh para imam ahli hadis, ataukah hadis itu hanyalah kabar hoaks atau kabar yang tidak jelas. Ibarat kata zaman sekarang, kalau kita mendengar kabar hoaks, kabar yang tidak jelas, tentu kita tidak akan mempercayainya. Apalagi itu sempat tertimpa kepada keluarga kita, karib kerabat kita, terlebih-lebih kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia di permukaan dunia ini, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling harus lebih kita muliakan, kita jaga kehormatan beliau.